Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang integral. Seperti kita ketahui bahwa integral merupakan antiturunan. Integral ini digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva. Contoh integral seperti berikut. Tentukan turunan dari fungsi berikut, di mana fungsi y sama dengan x pangkat 3. Kemudian contoh yang kedua, y sama dengan 10x kuadrat tambah 2. Maka turunan dari y sama dengan x pangkat 3 itu sama dengan 3 dikalikan ke depan, pangkat 3 dikalikan ke depan jadi 3x pangkat dikurang 1, maka jadi 3x kuadrat. Sedangkan integral dari turunan hasil turunan ini akan kembali ke bentuk semula ini. Integral dari 3x kuadrat sama dengan x pangkat 3 tambah c atau konstanta. Kemudian turunan dari 10x kuadrat tambah 2, maka turunannya adalah 2 dikalikan ke depan kali 10, maka jadi 20 x, sedangkan pangkat dikurang 1, maka di sini jadi x pangkat 2 kurang 1 sama dengan x pangkat 1. Sedangkan turunan dari konstanta terhadap x itu sama dengan 0, maka jadi 20x. Sedangkan integral dari 20x ini, jika kita integralkan kembali integral dari 20x, maka dia akan kembali ke bentuk semula ini, 10x kuadrat ditambah c, ini konstanta. Kemudian seperti kita ketahui tadi bahwa fungsi dari integral itu menghitung berapa luas daerah di bawah kurva. Contoh seperti ini. Ini adalah suatu koordinat kartesius terhadap sumbu x sama sumbu y. Yang ini adalah fungsi garis y sama dengan fx. Kemudian di sini dibatasi terhadap x, kemudian di sini x tambah delta x. Kemudian dihitung berapa luas daerah arsiran ini di bawah kurva. Maka luas daerah arsir ini adalah luas x tambah delta x dikurang lx. Jadi ini nanti akan kita pelajari bagaimana pengaplikasian integral dalam menghitung luas di bawah kurva. Kemudian kita lihat ada beberapa sifat integral. Yang tadi dari contoh di atas, bahwa persamaan integral dapat kita tulis secara umum seperti ini. Integral a dikali x pangkat n dx. Jadi a di sini adalah konstanta, x ini adalah variabel x, n di sini adalah pangkat, dx ini adalah diintegralkan terhadap variabel x. Maka integralnya adalah ini a tetap, pangkat ini pindah ke bawah jadi bagi, kemudian tambah 1. Jadi a per pangkat n tambah 1, kemudian x, sedangkan pangkat n ditambah 1 tambah c. Ini sifat yang pertama, dengan n tidak sama dengan min 1. Contoh, tentukan integral dari integral akar x pangkat x dx. Nah, penyelesaiannya, integral akar x dx ini bisa ditulis dengan akar integral x pangkat setengah dx. Kemudian kita selesaikan sama dengan, kenapa ini 1? Karena di sini 1x pangkat setengah, karena 1 jadi tidak kita tulis. Kemudian 1 per ini pangkat setengah pindah ke bawah setengah ditambah 1 x pangkat setengah ditambah 1 tambah c, sehingga disederhanakan dapat 2/3 x pangkat 3 per 2 tambah c sama dengan 2/3 ini akar x pangkat 3 tambah c. Itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua,
bagaimana jika n-nya sama dengan min 1? Yang tadi kan n tidak sama dengan min 1. Sekarang kita bagaimana jika n-nya min 1? Misalkan integral x pangkat min 1 dx. Ingat dari sifat turunan, jika ln y sama dengan ln x, logaritma x, maka turunannya sama dengan 1/x. Jika turunan ini kita integralkan, sehingga jika integral 1/x itu akan sama dengan ln x. Kembali ke sifat integral, bahwa hasil dari turunan jika itu diintegralkan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Maka integral dari x pangkat min 1 dx itu sama dengan integral 1/x dx sama dengan ln x plus c. Ini sifat yang kedua. Jadi ini berlaku jika n-nya sama dengan min 1. Kemudian sifat yang berikutnya, jika fungsi y sama dengan merupakan fungsi epsilon, y sama dengan e pangkat x, maka turunannya adalah e pangkat x. Turunan dari epsilon pangkat x, dia akan kembali ke bentuk semula. Jika ini kita integralkan dari hasil turunan, juga hasilnya akan sama. Sehingga integral dari epsilon x dx itu sama dengan epsilon x plus c. Ini sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, seperti pada turunan, itu ada turunan fungsi trigonometri. Pada integral juga ada integral dari fungsi trigonometri. Kita lihat kembali pada turunan, jika turun y sama dengan sin x, maka turunannya adalah cos x. Maka kalau kebalikan dari integral, jika cos integral dari cos x, maka turunannya adalah sin x. Integral dari cos x sama dengan sin x. Kemudian integral dari sin x sama dengan min cos x. Integral dari secant kuadrat x sama dengan tangen x. Integral secant x tangen x dx sama dengan secant x plus c. Integral dari cosecant x kali kotangen x dx sama dengan min cosecant x plus c. Integral dari cosecant kuadrat x dx sama dengan min kotangen x plus c. Kemudian sifat yang kelima, kelinearan integral tentu. Misalkan f dan g terintegrasi pada AB. Jadi fungsi f dan g ini memiliki batas AB dan k adalah konstanta. Maka jika integral batas a ke b k fx dx, maka bisa ditulis karena k ini adalah konstanta, bisa kita pindahkan ke depan. Jadi k dikali integral batas a ke b fx dx. Jadi kalau dia konstanta, bisa kita pindahkan ke depan. Dan sifat kedua, jika integral dari a ke b fungsi fx ditambah gx terhadap x, ini bisa ditulis dengan integral a ke b fx dx ditambah integral a ke b gx dx. Kemudian sifat ketiga, integral dari a ke b fx kurang gx dx, ini bisa ditulis dengan integral a ke b fx dx dikurang integral a ke b gx dx. Kemudian kita lihat beberapa contoh dari integral. Tentukan integral dari beberapa fungsi berikut. Misalnya, berapa integral dari x sin x kuadrat dx. Kemudian yang kedua, integral dari x pangkat 3 akar x pangkat 4 tambah 11 dx. Yang ketiga, integral tangen x dx. Yang keempat, integral secant x dx. Kita lihat yang pertama, integral x sin x kuadrat dx. Ingat, sin x kuadrat di sini tidak sama dengan sin kuadrat x, karena di sini yang berkuadrat adalah x kuadrat, bukan sinnya yang dikuadratkan. Ini bisa kita tulis, ini kita pindahkan ke belakang, sama dengan integral sin x kuadrat x dx. Ini tidak akan merubah bentuk semula, cuma kita
modelkan yang berbeda. Maka untuk penyelesaian bentuk seperti ini kita bisa dengan cara pemisalan. Contoh, kita misalkan di sini x kuadrat di sini. Misalkan u sama dengan x kuadrat, maka du per dx sama dengan 2x. Karena di sini kita ada x dx, maka kita bentuk ini menjadi x dx, ini pindahkan ke atas. Jadi x dx 2 pindahkan ke bawah, sehingga du per 2 sama dengan x dx. Ini sudah sama, x dx ini sama dengan du per 2. Sehingga kita masukkan integral dari sin x kuadrat x dx itu sama dengan integral sin u, karena x kuadrat tadi sudah kita misalkan dengan u. Kemudian x dx ini sama dengan du per 2, sehingga sama dengan sifat dari yang kita pelajari tadi. Karena di sini adalah setengah merupakan konstanta, ini bisa kita pindahkan ke depan, maka jadi setengah integral dari sin u du. Maka ini setengah integral dari sin adalah min cos u plus c. Kemudian sama dengan min setengah cos u nya kembalikan ke pemisalan awal, jadi x kuadrat tambah c. Kemudian contoh soal yang kedua. Tentukan integral dari x pangkat 3 dikali akar x pangkat 4 tambah 11 dx. Ini juga bisa kita buat dalam bentuk integral. Kemudian termasuk contoh yang kedua, yaitu integral dari x pangkat 3 akar x pangkat 4 tambah 11 dx. Ini juga dapat ditulis dengan bentuk akarnya kita kedepankan, kemudian x pangkat 3 dx. Misalkan u sama dengan x pangkat 4 tambah 11, maka du per dx sama dengan 4x pangkat 3. Jadi maka ini kita samakan x pangkat 3 dx ini sama dengan x pangkat 3 dx sama dengan du per 4. Jadi 4 pindah ke bawah, dx pindah ke atas. Kemudian ini dimasukkan, disubstitusikan ke persamaan pertama, sehingga menjadi integral akar u, ini sudah kita misalkan sebagai u tadi, dx pangkat 3 dx itu sama dengan du per 4. Ini karena jadi seperempat konstanta, pindah ke depan, jadi seperempat dikali integral u pangkat setengah du. Biasakan seperempat dikali integral u pangkat setengah ini sama dengan 1 per setengah tambah 1 u pangkat setengah tambah 1 tambah c sama dengan 1/6. Ini kembalikan u nya kembalikan ke persamaan awal, x pangkat 4 tambah 11 pangkat 3 per 2 tambah c. Kemudian contoh berikutnya, tentukan integral dari tangen x dx. Sama kita ketahui bahwa tangen x itu sama dengan sin per cos. Ini juga bisa kita tulis seperti ini. Jadi integral tangen x sama dengan integral sin per cos dx. Atau bisa tulis dengan sin x, cos ini pindah ke atas, jadi pangkat min 1 dx. Misalkan u sama dengan cos x, ini kita misalkan dengan cos x, kemudian maka turunan dari du per dx sama dengan turunan dari cos adalah min sin. Sedangkan di sini kita punya sin x dx, maka ini kita rubah jadi sin x dx. Maka dx pindah ke atas, sin x dx, min pindah ke samping, jadi min du sama dengan sin x dx. Kemudian baru kita substitusikan integral dari cos x pangkat min 1 sin x dx sama dengan integral u pangkat min 1 sin x dx, ini sama dengan min du. Min pindah ke samping, min integral u pangkat min 1 du. Ini sama dengan sifat integral kedua, bahwa integral dari u pangkat min 1 du sama dengan ln u tambah c. Sifat logaritma, jika min pindah dikalikan ke dalam maka jadi pangkat min 1. Maka ln u pangkat min 1 tambah c sama dengan ln u nya kembalikan ke pemisalan awal, cos x pangkat min 1 tambah c. Nah, sama dengan ln seper cos x tambah c. Seper cos x sama dengan secant x, maka jadi ln secant x tambah c. Jadi integral dari tangen x itu sama dengan ln secant x tambah c.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.